Jadi himbauan kami dari pihak kepolisian telah bertindak tegas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya telah mengamankan para pelaku alat atau badik yang digunakan untuk menikam saudara Andri sebagai korbannya. Jadi itu untuk perkara yang pertama. Keterlibatan dalam proses sabu-sabu dan kita sudah koordinasikan dengan unit narkoba. Kita masuk ke perkara yang kedua, yang ini juga turut menyita perhatian masyarakat Morowali khususnya, namun Polres Morowali Polda Sulawesi Tengah menggelar press release pada Senin 9 Januari 2023 dalam rangka pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di 2 TKP. Pelaku pembunuhan di Topogaro terancam hukuman mati. Wakapolres Morowali Kompol Donatus Kono memimpin kegiatan tersebut yang didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Morowali Ibtu Arya Wijaya dan Kasih Humas Polres Morowali Ibtu Agus Taufik. Wakapolres Morowali menjelaskan bahwa 2 kasus pembunuhan itu terjadi di 2 tempat yang berbeda, yaitu di Desa Bohomoteve Kecamatan Bungku Timur dan Desa Topogaro Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kompol Donatus Kono mengatakan bahwa modus dari kejadian pembunuhan di Desa Bohomoteve adalah tersangka emosi dan tidak terima pada saat dirinya dipukul oleh korban, sehingga tersangka mencabut badik yang ada di pinggangnya dan langsung melompati kemudian menusuk badiknya sebanyak 3 kali ke tubuh korban. Mendengar kejadian tersebut, personil unit opsional Satreskrim Polres Morowali langsung mencari keberadaan tersangka, dan tersangka pun berhasil ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di Desa Bohomoteve Kecamatan Bungku Timur, dan saat diamankan, pelaku sempat bersembunyi di dalam lemari pakaian. Wakapolres Morowali juga menerangkan bahwa ancaman hukuman untuk tersangka pelaku pembunuhan di Desa Bohomoteve adalah pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman penjara selama-lamanya 7 tahun. Ini terhadap yang bersangkutan, penerapan pasalnya dikenakan pasal 338 KUH pidana subsidiar pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman selama-lamanya 15 tahun dan pasal 351 penjara selama-lamanya 7 tahun. Untuk barang bukti, rekan-rekan sekalian, ini barang bukti milik korban, ya, milik korban. Lalu yang dipegang oleh Pak Kasat Reskrim adalah alat atau badik yang digunakan untuk menikam saudara Andri sebagai korbannya. Sedangkan untuk kejadian pembunuhan di Desa Topogaro Kecamatan Bungku Barat, Wakapolres Morowali menjelaskan bahwa modus dari kejadian tersebut adalah tersangka emosi dan tidak terima pada saat dirinya dipukul oleh korban, sehingga korban menceritakan kejadian tersebut kepada rekannya. Setelah mendengar kejadian tersebut, tersangka bersama rekannya langsung mencari korban. Saat bertemu, rekannya langsung merangkul korban dengan menggunakan tangan kiri pada bagian leher dan tangan kanannya memegang tangan kiri, sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan. Tersangka pun kemudian melakukan pemukulan. Pada saat dekat dengan kontainer, tersangka melakukan penikaman sampai di teras kontainer, sedangkan teman tersangka tetap merangkul leher korban sampai terpantul ke dinding kontainer. Pada saat tersangka melakukan penikaman terakhir pada bagian dada sebelah kiri, tersangka mendengar korban berteriak kesakitan, sehingga tersangka mencabut badiknya dan langsung mengambil motor, kemudian memanggil rekannya yang saat itu masih mengancing leher korban untuk melarikan diri. Dari hasil penyelidikan tim unit opsional Reskrim Polres Morowali, diduga tersangka pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia tersebut dilakukan oleh 2 orang, yaitu S dan R. Atas perbuatannya, kedua tersangka pelaku pembunuhan dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman penjara hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.
Seperti diketahui, kasus pembunuhan di Desa Topogaro yang menewaskan salah satu karyawan PT CPI, Hamsin, yang merupakan warga Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, sempat memicu kemarahan warga desa setempat, namun akhirnya bisa diredam melalui mediasi dengan berbagai pihak. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Bambang Sumantri, Kaili TV melaporkan. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.